Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue ada di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini kita akan mengunboxing atau menunplastising ikan yang habis gue beli. Nah, mungkin dari penampakannya sudah kelihatan, ini adalah ikan kiper dalam bahasa Jawa ya. Orang Jawa tuh katanya nyebutnya dia sebagai ikan kiper. Namun kalau untuk yang biasa gue temukan itu dia namanya adalah ikan ketang-ketang kayak gitu. Nah ini guys, jadi ikan ketang-ketang, kelihatan gak sih? Nah kurang lebih bentuknya seperti ini, gepeng. Dan ikan ketang-ketang ini dia adalah termasuk ikan muara katanya. Jadi dia itu bisa hidup dalam kadar salinitas yang beraneka ragam kayak gitu. Nah makanya itu banyak penghobi, banyak pemelihara yang memelihara ikan ini, karena ikan ini tuh dia kayak mudah banget beradaptasi gitu di lingkungan yang salinitasnya ini beragam. Yang mungkin yang belum tahu salinitas itu dia adalah kadar garam yang terkandung dalam air. Kurang lebih mungkin seperti itulah. Kan mungkin kalau di air tawar sama di air laut kan bakalan berbeda ya guys, salinitasnya, kadar garamnya. Jadi katanya di air tawar dan di air asin pun dia bisa hidup katanya kayak gitu. Namun gue tadi dibilang kata sellernya, ikan ketang-ketang ini atau ikan kiper ini setiap seminggu sekali itu harus dikasih garam biar ya karena pH-nya sih kayak gitu. Jadi biar mungkin membaguskan si ikannya, jadi harus ditambahkan garam katanya, kurang lebih seperti itu. Dan gue juga menemukan sumbernya, deskripsi dari ikan ketang-ketang ini. Ikan ketang-ketang ini dia nama latinnya adalah spotted skate atau Scatopagus argus. Jadi dia itu Scatopagus itu artinya ikan pemakan kotoran. Jadi ikan ini tuh dia bisa memakan kotoran ikan lain kayak gitu. Jadi emang ya bagus buat tank mer gitu, karena dia mampu untuk memakan kotoran ikan lain. Mirip-mirip ikan kapiat mungkin ya, ikan ketang-ketang ini. Terus juga mengapa namanya dia ikan kiper? Kalau gue nemuin sih katanya dia dalam bahasa Jawa ya, dan katanya belum jelas sih asal usulnya kenapa dinamakan ikan ini tuh adalah ikan kiper. Mungkin yang orang Jawa yang tahu bisa komen di bawah lah kenapa nama ikan ini disebut ikan kiper. Ini gue gak tau bener gak tau enggak ya, tapi gue ini nemu sumbernya dari data matasamudra.id. Ya ini ikan kiper. Mungkin yang orang Jawa kenapa ini dinamakan ikan kiper, coba komen aja di bawah kayak gitu guys. Dan katanya di sini dia ikan yang ditemukan di daerah mangrove. Jadi biasanya tuh ikan ini tuh adalah ikan target utama. Nggak target utama sih, maksudnya bisa jadi target pemancing yang biasa mancing di daerah mangrove kayak gitu. Dan ya bentuknya ini dia pipi bermata besar, berbentuk kayak hampir segi enam, jadi bener-bener gepeng sih, lucu sih. Dia kayak mirip semi ikan air laut sih. Jadi kalau yang gua tahu ya, ikan yang semi air laut tuh yang kayak dipaksakan sebagai air tawar tuh kayak banyak ya. Kayak misalkan kalau yang gua tahu itu ada bumblebee grapper, biasanya kayak orang tuh maksain di air tawar tapi karena juga gagal adaptasi. Ada juga giant trevally, ikan GT, itu biasanya dia kayak dipaksakan juga sih oleh penghobi dipelihara dalam air tawar kayak gitu, dan itu kebanyakan gagal adaptasi gitu, dia gagal untuk bisa hidup di air tawar. Dan begitupun si Scatopagus argus, si ikan kiper atau si ikan ketang-ketang ini dia biasanya dipaksakan di air tawar, namun kadang juga suka gagal gitu untuk hidup di air tawar kayak gitu katanya sih. Nah ini makanan mereka itu dia adalah omnivore, jadi dia pemakan segala ya, memakan ikan-ikanan terus juga serangga kayak gitu, dan termasuk ya kotoran ikan lain sih kayak gitu. Katanya untuk habitat si ikan kiper ini biasanya mereka itu mendiami perairan laut berpasir, berlumpur dan berbatu. Biasanya ikan ini akan ditemukan di sekitar perairan dangkal. Dangkal itu berarti nggak dalam ya nggak sih? Gue takut salah. Terus ikan ini juga dapat hidup dengan baik di sekitaran dermaga pelabuhan. Iya berarti dangkal ya, perairan dangkal si ikan ketang-ketang ini. Memanfaatkan bangkai ikan sebagai sumber makanan. Jadi ya dia semi predator sih. Dia bisa makan ikan, udang gitu kan, tumbuh-tumbuhan, kotoran gitu kan, alga dan lain-lain lah kayak gitu. Namun habitat yang disukai ikan ini sebenarnya adalah hutan mangrove. Ya hutan mangrove ya, karena tadi ya sebagai spot tempat memancing, dan juga padang lamun. Lamun itu kayak sejenis alga tapi gede lah. Itu lamun. Ikan ini juga sering ditemukan bergerak menuju aliran air tawar. Jadi sebenarnya ini tuh air laut, tapi dia bisa beradaptasi di air tawar, kurang lebih gitu guys. Nah nanti mungkin lihat aja adaptasinya di tank gue seperti apa. Ini full air tawar ya, akuarium gue ya. Gue bakal letakin di sini
si ketang-ketang ini bersama ikan-ikan palmas dan ikan lainnya. Dan fakta menarik dari ikan ketang-ketang ini adalah katanya pada musim kawin hewan ini akan sedikit berpuasa dengan hanya memakan sedikit makanan saja pada satu waktu. Setelah musim kawin berjalan, pola makan mereka akan normal kembali. Kurang lebih gitu sih. Kalau untuk deskripsinya, kita akan coba untuk aklimatisasi si ikannya di tank ikan palmas ini, kayak gitu guys. Kita akan coba masukin 1, 2, 3. Nah, kita akan melakukan proses aklimatisasi ke si ikannya. Kita akan tunggu aja mungkin sekitaran ya biasalah 15 menitan. 10-15 menitan kita akan tunggu si ikannya beradaptasi atau beraklimatisasi di tank ini, kayak gitu. Nah guys, jadi ini udah sekitar 15 menitan. Kita akan buka si ikannya, kita akan lepas ke tanknya guys, kayak gitu. Kita akan coba untuk lepas. Kita akan campur si air tank gua dengan si air kantongnya. Kita akan lepaskan si ikannya. Dia nyangkut kayaknya. Dia nyangkut sih. Soalnya dia double gitu si plastiknya. Jadi kayak ada nyangkut-nyangkutnya. Nah, keluar. Nah, jadi itu dia ikannya. Aduh, ada plastik jatuh. Nah, itu dia. Si ikan ketang-ketang lagi ngumpet di powerhead. Nah, kurang lebih gitu penampakannya si ikan ketang-ketang ini. Semoga awet, semoga aman si ikannya di tank gua ini. Semoga bisa beradaptasi dengan air tawar, dengan air yang ada di rumah gua ini. Sejauh ini kalau ikan-ikan yang lain aman sih, nggak pernah kayak adaptasinya gagal gara-gara air, enggak sih. Semoga si ikan ketang-ketang ini dia bisa awet, bisa aman di tank gua ini guys, kayak gitu. Jadi ya mungkin gitu aja untuk video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman.